Teman-teman, kalau kita mau tanaman ini subur, pastinya jangan lupa ya, perhatiin juga media yang dipakai buat menanam. Contohnya tanah ini nih, tanah yang subur itu biasanya akan berwarna coklat gelap kayak gini teman-teman. Nah kalau tanahnya sudah subur, nanti tanamannya pun bakalan tumbuh dengan baik. Selain jadi media tanam, fungsi tanah kira-kira apa lagi ya? Terus kira-kira proses pembentukan tanah itu gimana sih teman-teman? Penasaran kan? Halo guys, ketemu lagi sama Kak Pia. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang topik tanah dan keberlangsungan kehidupan. Poinnya ada apa aja? Ada peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan hidup, dan juga proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Udah pada siap belum nih guys? Yuk disimak penjelasannya. Teman-teman, sebenarnya tanah itu apa ya? Tanah adalah medium tumbuhnya tanaman yang tersusun dari hasil pelapukan batuan teman-teman. Nah kalau kita perhatikan lagi nih, tanah ini terdiri dari beberapa lapisan yang warnanya itu berbeda-beda. Lapisan tanah ada apa aja? Yang pertama nih di bagian atas itu namanya topsoil, merupakan lapisan tanah yang paling atas. Disebut sebagai horizon A. Ini tuh kaya akan humus dan mineral yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme teman-teman. Kemudian di bawahnya ini adalah lapisan tengah atau subsoil, disebut sebagai horizon B. Ini kandungan humusnya itu lebih sedikit dari yang bagian atas tadi, tetapi mineralnya masih banyak. Lalu yang lapisan bawah ini dikenal sebagai horizon C, di mana tidak terdapat humus maupun mineral, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada organisme yang hidup pada lapisan ini. Nah lalu yang di sini ini tuh lapisan batuan induk namanya teman-teman, dikenal juga dengan horizon D. Ini berupa batuan berukuran besar yang belum mengalami pelapukan. Pastinya tidak ada humus dan mineral sama sekali. Lalu lanjut kita bahas gimana ya kira-kira proses pembentukan dari tanah. Kenapa tiba-tiba bisa jadi tanah gitu ya? Oke, pembentukan tanah ini diawali dengan proses pelapukan batuan teman-teman menjadi partikel mineral oleh udara dan juga air. Dalam ruangan pori-pori batuan tersebut, proses ini akan membentuk tanah yang mengandung humus. Nah, bicara soal pelapukan batuan, ini terjadi melalui 3 cara. Ada yang fisika, kimia, dan juga yang biologis. Kalau pelapukan fisika, ini adalah penghancuran secara mekanis dari batuan induk menjadi partikel kecil. Kalau pelapukan kimia, ini adalah penghancuran akibat pengaruh aktivitas air yang mengandung karbon dioksida terlarut. Nah, kalau pelapukan biologis nih teman-teman, ini penghancurannya terjadi karena adanya aktivitas organisme. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama ada iklim. Ini faktor yang paling dominan dibandingkan faktor yang lainnya nih. Contohnya gimana? Contohnya itu curah hujan akan mempercepat proses kimia dan fisika dalam pelapukan batuan, serta akan mempengaruhi vegetasi yang terbentuk di atasnya. Kemudian organisme tanah. Ini berperan dalam pembentukan tanah karena kemampuannya dalam menghasilkan bahan organik, kemudian mengatur kadar asam basa dalam tanah, dan juga memantapkan struktur tanah. Lalu batuan dasar teman-teman, ini menentukan proses pelapukan batuan dan jenis vegetasi yang hidup di atasnya. Contohnya pelapukan batuan kapur yang menghambat keasaman tanah, sehingga jenis tumbuhannya pun kandungan basanya itu relatif tinggi. Lalu faktor selanjutnya ada topografi atau bentuk permukaan tanah. Jadi ini juga mempengaruhi nih teman-teman. Dia akan mempengaruhi cepat lambatnya pengaruh iklim dalam proses pembentukan tanah. Jadi kalau di daerah datar, kecepatan gerak air itu akan lebih kecil daripada daerah yang bergelombang. Lalu faktor selanjutnya ada waktu. Jadi perlu waktu yang lama untuk membentuk tanah teman-teman, di mana pelapukan bahan dasar di lapisan bawah itu perlu waktu yang lebih lama dibandingkan pelapukan bahan dasar di lapisan atas. Salah satu faktor dalam pembentukan tanah tadi kan ada organisme tanah. Nah, kira-kira apa aja ya yang termasuk organisme tanah? Ada yang udah tahu mungkin? Oke, organisme tanah itu dibedakan jadi 2 macam. Ada hewan tanah yang berukurannya besar, sama ada juga mikroorganisme tanah yang berukuran mikroskopis. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Apa itu hewan tanah? Ini adalah hewan yang habitatnya di tanah pastinya ya guys. Biasanya dia hidup secara sementara atau bisa juga permanen. Contohnya apa? Ada cacing tanah. Ini banyak ditemukan di tanah lembab dan mengandung unsur hara. Makanannya bisa berupa bakteri, fungi, dan
dan bagian tumbuhan yang membusuk. Aktivitas hewan ini bisa meningkatkan infiltrasi tanah dengan cara mencampur tanah dengan bahan organik menjadi agregat tanah. Lalu ada juga namanya kolembola. Ini termasuk jenis arthropoda yang sering dijumpai di pori-pori tanah tuh. Dia memangsa bakteri dan fungi, kemudian perannya ini untuk mendekomposisi sisa-sisa tumbuhan. Lalu ini teman-teman pasti tahu, siput. Ini termasuk kelompok moluska. Dia hidup di tanah hutan atau celah tanah dan juga ruang pori-pori tanah atau di bawah batu. Makanannya berupa sampah daun dan fungi, berperan sebagai detritivor, dan ada yang bersifat karnivora yang memakan cacing tanah juga. Kelompok hewan selanjutnya adalah mikroorganisme tanah. Ini terdiri dari protozoa, rotivera, bakteri, alga mikroskopis, fungi, actinomycetes, dan juga bakteriofag. Nah, contohnya apa teman-teman? Ada Euglena. Nah, ini termasuk kelompok protozoa yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Jadi dia lebih kecil lagi dari bakteri. Tetapi susunan tubuhnya itu udah lebih lengkap dari bakteri. Hewan ini berperan sebagai dekomposer. Kemudian ada Pseudomonas namanya. Ini termasuk bakteri yang penting nih teman-teman, yang berpengaruh baik pada tanah, hewan, dan juga tumbuhan. Karena kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian fungi atau jamur ini berperan sebagai dekomposer. Dia akan menguraikan senyawa organik, terutama nitrogen kompleks yang akan diubah menjadi amonium. Oke, nah teman-teman, sebenarnya apa aja sih peranan tanah bagi organisme tanah dan juga keberlangsungan kehidupan? Kalau kita review lagi nih dari pembahasan yang tadi, ada beberapa peran tanah bagi kehidupan nih guys. Pertama, tanah itu sebagai habitat bagi organisme tanah, tumbuhan, dan juga manusia. Yang kedua, tanah itu menyediakan unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Lalu yang ketiga, tanah dapat dijadikan medium tumbuh bagi tanaman. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Nah, jadi tanah terdiri dari 4 lapisan. Ada topsoil atau horizon A, subsoil atau horizon B, lapisan bawah atau horizon C, dan lapisan batuan induk atau horizon D. Kemudian tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang terjadi secara fisika, kimia, dan biologis. Lalu faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah tadi ada apa aja? Ada iklim, organisme tanah, batuan dasar, topografi, dan waktu. Lalu organisme tanah dibedakan menjadi 2, ada hewan tanah dan mikroorganisme tanah. Tanah berperan sebagai habitat bagi organisme, kemudian dia penyedia unsur hara bagi tumbuhan dan juga medium tumbuhnya tanaman. Oke deh, sekarang waktunya buat kuis. Seperti biasa ya guys, biar kalian tambah ngerti lagi nih sama materi hari ini. Coba dikerjain latihan soal yang berikut ini. Soal latihan nomor 1. Lapisan tanah yang mengandung banyak unsur hara dan mineral, tempat terdapatnya mayoritas organisme tanah yaitu A. Topsoil, B. Subsoil, C. Bawah, D. Batuan induk. Nomor 2. Berikut ini cacing tanah yang termasuk ke dalam kelompok anesik adalah A. Lumbricus rubellus, B. Lumbricus terrestris, C. Lumbricus castaneus, D. Allelobopora chlorotica. Nomor 3. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah yaitu A. Suhu dan curah hujan menentukan jenis vegetasi yang hidup di atas tanah. B. Topografi merupakan faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan tanah. C. Organisme tanah berperan dalam meningkatkan kadar keasaman tanah. D. Pembentukan tanah di lapisan bawah lebih lama daripada lapisan atas. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Soalnya mudah kan? Kalau begitu yuk langsung kita simak jawaban dan pembahasannya.
Oke deh teman-teman, good luck ya. Semoga kalian udah bener-bener paham sama materinya. Kalau ada yang belum dimengerti lagi, nggak apa-apa, boleh ulang-ulang lagi ya videonya sampai kalian paham. Oke, segitu dulu buat hari ini. Next kita akan bahas materi yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!